hadir di sini, bangun budaya kerja yang peduli. Selamat sehat setiap hari, bersama She kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spektrum, selamat datang di Spektrum, ruang diskusi Si Spektif Room. Podcast ini hadir untuk membuka sudut pandang baru mengenai dunia keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya di industri pertambangan. Saya ucapkan salam hangat dari Tanjung Enim Site PT Bukit Asam. Untuk episode ini episode yang kedua ya teman-teman. Jadi kita akan membahas topik yang nggak kalah menarik juga, yaitu tentang wellness program. Dan di pembahasan kali ini kita akan mengetahui bagaimana wellness program berperan penting dalam K3. Tidak hanya menjaga keselamatan kerja, tetapi juga memastikan kesehatan dan kesejahteraan seluruh insan PT Bukit Asam. Baik, sebelum kita membahas topik tersebut, boleh nih kita perkenalan dulu sama narasumber yang keren dan berpengalaman pada bidangnya. Nah, beliau merupakan Occupational Health Physician pada PT Bukit Asam Tbk. Salah satu praktisi senior yang jam terbangnya tidak perlu diragukan lagi. Oke, jadi kita ucapkan selamat datang Dr. Andreas Norris di Spektrum. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Ya, terima kasih Mbak. Salam kenal Mbak. Baik, gimana nih kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat Mbak. Mungkin ini sering hujan ya, jadi kadang-kadang juga ada pilek, kadang sembuh ya, gitulah. Ya, Ya, jadi kayak udah musimnya gitu ya? Iya, betul. Ya, betul sekali. Baik, narasumber kita hari ini memiliki pengalaman di bidang kesehatan kerja. Dengan keterlibatan langsung dalam berbagai program kesehatan di lingkungan kerja, beliau ini memahami bagaimana nih upaya menjaga kesehatan dapat diterapkan secara strategis untuk mendukung keselamatan dan produktivitas karyawan. Mungkin saya boleh tanya nih, gimana nih cerita pengalaman Dr. Norris? Biar Sobat Spektrum pada tahu nih dok. Baik Mbak Cynthia, mungkin perkenalan dulu ya. Baik. Selamat siang teman-teman pemirsa yang menyaksikan podcast ini ya. Perkenalkan saya Dr. Andreas Norris ya, bisa dipanggil Norris. Saya dokter perusahaan PTBA ya, bisa dibilang begitu. Atau kalau jabatan resminya Senior Occupational Health Physician ya. Kemudian saya lulusan FK Unsri, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2010. Yeah. Kemudian untuk sertifikasi mungkin nggak usah kali Mbak ya. Untuk pengalaman kerja saya, saya awal lulus FK dulu saya kerja di perusahaan kontraktor Mbak. Wow. Di tempat Mbak kerja juga ya. Saya dulu dokter klinik perusahaan di PT Pama MTBU. Wah, ternyata keluarga MTBU juga nih dokter harusnya. Okay. Jadi ya sama kayak Pak Gontor di sebelumnya ya. Kemudian saya lulus PTBA, saya kerja di Rumah Sakit Bukit Asam. Itu rumah sakit perusahaan PTBA ya. Dulu masih satuan kerja. Saya jadi dokter MCU. Lumayan lama juga dari dokter MCU. Kemudian sempat menduduki beberapa jabatan strategis ya di Rumah Sakit Bukit Asam Medika. Baru saya dipindahkan ke Corporate SI PTBA. Oh, okay. Tuh, jadi dan karena saya memang tertarik di bidang ini Mbak ya dari dulu, walaupun saya di rumah sakit saya tetap mengikuti pelatihan-pelatihan tentang K3. Jadi sembari saya menimba ilmu untuk perumah sakitan, saya juga tetap aktif di bidang K3, ikut training misalnya industrial hygiene, kemudian dokter perusahaan dan sebagainya. Jadi memang karena saya butuh itu Mbak, karena sebagai dokter MCO pun kita dihadapkan dengan pegawai-pegawai perusahaan dan kita juga harus tahu ilmu dan kesehatan kerja. Mungkin itu dari saya Mbak. Oh, luar biasa sekali ya, ternyata secara tidak sengaja
masih keluarganya MTBU Pama MTBU juga ya dokter Iya. ya. Itu kira-kira di tahun berapa ya? 7 bulan ya, 2011 sampai dia 2011 kemudian 2012 ya. Saya lulus PTBA, kemudian baru 2013 masuk PTBA-nya. Wah, Jadi kurang lebih 8 bulan lah, Mbak. Di sana. luar biasa sekali dok. Baik, sebelum masuk ke segmen ini, kita ngobrol sedikit nih ya. Di dunia kerja, apalagi di operasional nih dok. Jadi kita sering kan fokus ke target, kemudian ke aktivitas harian, sampai lupa nih memperhatikan kesehatan diri sendiri. Padahal kan fisik dan mental itu adalah prima yang sangat berpengaruh dalam kesehatan dan kualitas kerja. Seperti itu. Karena itu nih topik wellness program atau kesehatan kerja menjadi sangat relevan untuk dibahas. Nah, untuk memulai pembahasan, kita masuk ke inti pembahasannya dulu ya, teman-teman. Oke, kalau kita ngomongin tentang wellness nih, wellness program di PT Bukit Asam nih dok ya. Iya. Sebenarnya apa sih itu dan dalam konteks K3 itu seperti apa? Ya, makasih pertanyaan Mbak. Jadi untuk wellness program ini, Mbak Cynthia ya, sebenarnya udah dijalani ya oleh perusahaan, udah lama juga ya. Kemudian di perusahaan lain juga udah lama. Cuman memang ini kita gaungkan kembali supaya memang lebih lebih terasa dan juga betul-betul maksimal pelaksanaannya. Jadi wellness program adalah suatu program dari perusahaan dalam rangka menjaga kesehatan pekerja supaya tetap produktif dan juga maksimal dalam pelaksanaan kerjanya. Nah, kesehatannya adalah kesehatan fisik dan kesehatan mental. Jadi semua kita harus harus kita dukung supaya kesehatan fisik dan mental pekerja ini tetap prima. Mungkin itu Mbak untuk wellness program ya. Oke, itu untuk yang di PT Bukit Asam ya, untuk keterlibatan di konteks K3-nya. Ya, jadi memang itu untuk praktek di K3 secara umum seperti itu wellness program Mbak ya. Nah, itu ada berbagai macam turunan dari wellness program. Ada yang simpel aja Mbak ya, misalnya senam Jumat. Itu sebenarnya adalah wellness program Mbak. Gimana perusahaan itu menyediakan waktu kerja. Jadi seharusnya pekerja itu bekerja di jam kerja, tapi itu dikasih waktu oleh perusahaan seorang pekerja itu senam. Tiap hari Jumat jam 7 sampai setengah 8, kadang lebih juga ya. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh wellness program yang dimana pekerja itu mestinya ya mengikuti senam, kemudian itu akan melakukan aktivitas fisik, terus juga berkumpul dengan rekan kerja, bercengkrama di situ, ya minimal seminggu sekali, sehingga nanti orang akan berkeringat, kemudian hormon-hormon gembira akan muncul, jadinya orang segar kembali ya, minimal seminggu sekali. Kemudian juga yang sekarang sedang gencar dilakukan di perusahaan kami, yaitu adalah wellness penurunan berat badan. Itu dilakukan di unit-unit kita. Nah, ini karena memang sepertinya adalah masalah umum ya, berat badan ya, di perusahaan manapun juga memang berat badan ini menjadi salah satu faktor risiko berbagai macam penyakit. Oleh karena itu memang penurunan berat badan itu dilakukan program-programnya itu udah jalan. Kemudian juga ada perusahaan-perusahaan juga yang sudah menerapkan merokok Mbak ya. Jadi dilarang merokok atau kawasan, dan juga merokoknya di tempat-tempat tertentu. Ini berfungsi untuk melindungi orang yang tidak merokok, dan juga supaya orang yang merokok pun akan mengurangi jumlah batang yang dia rokok ya kan. Kemudian juga ya macam-macam Mbak untuk wellness program yang sekarang sudah dijalankan, termasuk juga MCU Mbak. MCU itu juga sebagai database kita untuk menerapkan program-program kerja lanjutan atau tindak lanjutnya. Kemudian juga ada namanya
MHRA kalau di kita Mbak sudah jalan, yaitu Medical High Risk Employee Management, di mana pekerja-pekerja yang sudah kita kategorikan ya, ada yang high risk, middle, ada yang low. Yang high risk ini kita benar-benar dimonitor baik dari fungsi vitalnya maupun dari penyakit kronisnya. Mungkin itu Pak dari saya Mbak. Wah, luar biasa sekali. Kalau untuk program wellness yang rokok tadi ya, Ya. sebenarnya itu kayak sepele gitu ya dok ya, karena kan itu harus mengurangi kayak berapa hari dalam satu batang seperti itu kan. Iya, jadi memang kita memang untuk berhenti merokok itu susah ya. Ini betul. pasti kalau yang bekerja Ya ini nih merokok, sobat Spektrum, terutama dengerin yang ya. sip-sipan ya, saya yang malam-malam sip malam dia kadang ngemil kan merokok. Nah, tapi dan kita juga tahu tapi bahwa merokok itu rokok adalah setiap penyakit ya, kalau kita bahas teori pasti faktor risiko yang memperberatnya adalah rokok. Pasti rokok itu masuk. Nah, makanya rokok ini adalah masalah yang sebenarnya besar ya, yang kita tapi kita tidak bisa langsung jeder Mbak ya. Ya, Kita harus perlahan. Mungkin nanti akan dilakukan hari-hari tertentu tanpa rokok. Dan juga kita akan aktif untuk memberikan penyuluhan bagaimana cara berhenti merokok atau minimal mengurangi Mbak ya, mengurangi misalnya sehari 15 batang mungkin ya, jadi 14. Jadi memang harus bertahap ya. Dan juga kita nanti akan meminta orang-orang yang survival ya, artinya orang-orang yang sudah berhasil berhenti merokok itu sebagai pembicara atau motivator supaya teman-teman juga berhenti merokok. Karena merokok ini memang selain merugikan diri sendiri dan juga bisa perokok pasif Mbak ya. Itu yang kita nanti insya Allah akan kita gencarkan juga untuk hari-hari tanpa rokok ini Mbak. Mungkin itu. Oke, luar biasa sekali. Baiklah di sini saya mau tanya lagi nih dok ya. Ya. Kenapa sih sekarang wellness program itu jadi penting banget dan masuk ke dalam K3 perusahaan? Oke, untuk wellness program ini kan dia bagaimana cara kita menjaga supaya orang tetap sehat, baik itu sehat fisik maupun mental. Nah, sekarang bisa kita bayangin kalau misalnya seorang bawa alat atau kendaraan ya, dan dia ada sakit jantung, kemudian kena serangan jantung, heart attack, atau dia terkena stroke, nah pasti dia tiba-tiba langsung kehilangan kesadaran secara mendadak. Nah, itu kan berbahaya baik kepada pekerja itu sendiri, alat maupun orang lain yang di sekitar. Atau yang lebih parahnya lagi misalnya dia membawa bus Mbak. Dia membawa bus, ada penumpang di situ. Jadi ketika dia tiba-tiba kena serangan, nah itu bisa membahayakan dirinya, alat dan juga penumpangnya. Dan oleh karena itu memang wellness program ini sangat penting sekali Mbak untuk kita gencarkan, dan ini masuk dalam program kerja di SHI atau K3. Dan misalnya untuk kesehatan mental juga, misalnya pada orang-orang yang sedang menghadapi atau mengalami stres ya. Nah, stres ini juga kendala karena stresnya akan mempengaruhi fungsi kognitif Mbak, fungsi kognitif. Dan sebagaimana yang kita ketahui, fungsi kognitif itu sangat penting untuk proses berpikir, bekerja, kemudian mengingat, kemudian juga untuk fokus. Nah, kebayang kalau misalnya seorang misalnya mekanik bekerja, kemudian dia sedang banyak masalah, tidak fokus, kemudian dia bekerja pada mesin-mesin di mana ada titik jepit, terjepitlah jarinya di situ, maka dalam sepersekian detik, dan itu akan menyebabkan suatu cedera berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu inilah sangat penting sekali wellness program ini dijalankan supaya orang tetap dalam keadaan prima, sehat dan aman. Mungkin itu. Oke. Kemudian apa sih yang melatar belakangi PT Bukit Asam sampai akhirnya serius mengembangkan program ini untuk karyawannya? Baik Mbak, jadi memang perusahaan selalu berusaha untuk selalu dalam perbaikan terus menerus dan juga inovasi terus menerus. Bagaimana supaya setiap
ada hasil MCU ataupun hasil investigasi dari suatu insiden itu ditindaklanjuti, Mbak. Dan kita merasa memang wellness program ini sangat penting sekali dalam rangka tadi ya mengurangi kecelakaan kerja, kemudian mengurangi faktor risiko kesehatan kerja dan sebagainya. Oleh karena itu memang kita berusaha sekali wellness program ini dijalankan dengan konsisten karena memang hasilnya itu juga tidak bisa cepat terlihat ya, memang butuh waktu, butuh effort yang banyak dan panjang. Nah, sehingga pokoknya kita terus menerus Mbak ada perbaikan, apapun hasilnya tiap tahun harus semakin membaik, mungkin itu Mbak. Oke. Kemudian nih dokter, Ya. wellness program ini fokusnya kan cuma kesehatan fisik atau juga menyentuh kesehatan mental dan emosional? Oh baik Mbak, jadi kita kesehatannya secara utuh Mbak ya, artinya ya fisik ya dan mental. Jadi kesehatan fisik dan mental itu penting semuanya Mbak ya, termasuk yang emosional. Jadi emosi itu adalah masuk dalam proses mental juga. Dan semuanya bisa saling mempengaruhi Mbak. Kita udah pernah ada pembahasan KAPTK Mbak ya. KAPTK itu adalah meninggal mendadak di tempat kerja ya, di perusahaan lain ya. Dan itu ternyata dalam fit to work-nya bagus. Bagus semua, tensinya bagus. Dan ternyata karena tidak fokus Mbak, ternyata ada masalah di dalam keluarganya. Nah artinya itu kan ada kesehatan mental di situ, ada stres di situ yang menyebabkan dia tidak fokus, yang menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan kerja. Dan juga orang yang sakit itu bisa menyebabkan sakit fisik Mbak ya, itu bisa menyebabkan stres. Sama orang stres juga kalau misalnya dia sering marah-marah segala macam, kemudian efek-efek dari hormon-hormon stresnya juga meningkat, menyebabkan tensinya naik, menyebabkan asam lambungnya naik, kemudian kepalanya pusing terus, sama. Jadi semua itu timbal balik dan juga saling mempengaruhi Mbak. Oleh karena itu kita tidak bisa fisik-fisik saja, mental-mental saja, semuanya harus secara bersama-sama Mbak kita jaga Mbak. Berarti sepaket ya dok ya? Sepaket, harus sepaket. Gak bisa fokus satu-satu gitu ya? Betul. Oke, kita lanjut lagi. Kalau dikaitkan dengan K3, Ya. sebenarnya apa hubungannya wellness program dengan pencegahan kecelakaan kerja? Baik Mbak, jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya ya, memang kejadian-kejadian kecelakaan kerja itu kan mayoritas ya, kalau saya baca juga itu karena manusia Mbak ya, faktor manusia. Dan manusia ini unik Mbak, bisa saja dia duduk senyum tapi di otaknya sedang ada masalah. Bisa juga wajahnya terlihat muram, tapi hatinya sebenarnya gembira. Yeah. Jadi dan topeng juga bisa ada banyak. Jadi memang kita tidak tahu, makanya kita ingin supaya pekerja itu tetap prima terus dan kita jalani program-program ini Mbak, dan kita harapkan para pekerja menjalaninya supaya optimum ya. Jadi dan produktivitas bisa meningkat Mbak. Begitu Mbak. Oke. Ya. Oke, lanjut lagi. Seberapa besar sih peran manajemen dalam memastikan wellness program ini berjalan dengan baik, Dok? Oh, sangat besar Mbak ya, sangat besar, dan kita alhamdulillah manajemen sangat mendukung kegiatan wellness program ini. Dan mungkin tidak akan bisa berjalan programnya kalau tidak ada dukungan dari manajemen Mbak. Sebagai contoh misalnya kita pelaksanaan MCU Mbak ya, di rapat-rapat manajemen itu tidak bosan-bosan kami mengingatkan tentang pegawai yang belum MCU. Itu langsung manajemen, siapa dok yang di bawah saya misalnya nanti belum MCU, nanti di follow up oleh pimpinan atau atasannya langsung turun ke bawah. Nah itu yang kami rasakan dukungan full dari manajemen. Kemudian juga misalnya untuk penurunan berat badan itu kita rasakan sangat penting sekali dukungan dari para pimpinan atau leader pekerja, mungkin itu Mbak. Oke, jadi sangat
Didukung sekali ya, sangat Dok ya. mendukung sekali dan itu berefek ya Luar biasa. bergerak ya, bergerak. Kalau betul tidak ada dukungan mungkin susah untuk kita bergerak. Ya, benar sekali, Dok. Oke, lanjut lagi. Kalau dari sisi K3 sendiri nih, Ya. perannya seperti apa dalam merancang dan mengawal program kesehatan ini? Baik Mbak, jadi seperti yang diinformasikan oleh Pak Gontor ya kalau nggak salah di podcast episode sebelumnya ya. Jadi memang K3 itu membuat program dan yang menjalankannya adalah satker lain. Jadi memang kita memang selalu koordinasi terus mengenai program-program kita dan juga kita analisis data. Jadi kita harus punya database dulu Mbak. Database MCU itu sangat penting sekali. Jadi untuk program ini sebenarnya kita harus punya minimal 2 database. Yang pertama database MCU, kemudian yang kedua database pengukuran lingkungan kerja. Nah itu penting sekali dan data-data lain ya. Dan itu penting sekali untuk kita analisis, kemudian kita lakukan pembuatan program. Nah setelah itu kita informasikan mengenai hasil dari analisis data tersebut. Nah untuk dibuatkan program dan kita informasikan kepada pimpinan kita untuk kemudian kita lakukan kita share program tersebut kepada unit-unit terkait. Nah tadi alhamdulillah ada dukungan dari manajemen dan program itu bisa jalan Mbak. Dan akhirnya kita lakukan monitoring dan akhirnya evaluasi sejauh mana program itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Mbak. Oke, kita lanjut lagi Dok. Ya, silakan. Baik, wellness program ini lebih ke pencegahan, pengobatan atau memang gabungan keduanya sih Dok? Oh tetap ya Mbak. Jadi misalnya begini, kita melakukan program wellness MHRE Mbak ya. Jadi Medical High Risk Employee Management, di mana kita memanggil para pekerja yang dalam kategori merah ya, kategori merah secara risiko kesehatan. Nah kita panggil dan kita follow up dan kita suruh pekerja tersebut untuk berobat. Misalnya dia kena sakit jantung, kita suruh berobat ke dokter spesialis jantung untuk ditangani lebih lanjut. Nah itu kan pengobatan sebenarnya Mbak. Tapi kalau dalam kacamata besarnya itu sebenarnya pencegahan Mbak. Jadi kita berupaya supaya pekerja tersebut jangan sampai mengalami komplikasi lebih lanjut. Nah, jadi itu pencegahan walaupun kita lakukan supaya itu lakukan pengobatan tapi itu dalam bingkai pencegahan. Jadi memang pencegahan yang kita lakukan dengan berbagai macam cara ya, salah satunya dengan pengobatan tadi. Jadi tidak bisa dipisah-pisah Mbak. Jadi itu sebenarnya satu rangkaian yang memang yang bingkai besarnya adalah pencegahan Mbak. Karena itu untuk kebaikan orang itu sendiri ya Dok. Betul. Nah, kadang-kadang memang ada pegawai-pegawai yang pegawai tertentu ya yang memang butuh support Mbak ya, butuh support dari teman-teman dokter supaya beliau ada masukan ini gimana penyakit-penyakitnya ini mungkin itu. Oke, baik. Ya Mbak. Oke, baik. Selama penerapannya nih Dok, Ya. tantangan apa yang paling sering sekali muncul di lapangan? Baik Mbak, jadi ya namanya suatu program ya pasti ada aja yang kendala di lapangannya Mbak ya. Tapi tetap kita tetap semangat ya supaya programnya tetap jalan. Kemudian karena ini juga program tadi seperti yang saya bilang panjang ya, tidak bisa langsung kita lihat hasilnya. Misalnya penurunan berat badan tiba-tiba orang semua turun berat badannya kan kita juga nggak bisa seperti itu. Yang penting kita sabar, kemudian juga kita sering koordinasi dengan pimpinannya tadi. Memang pimpinan sangat mendukung sekali untuk support supaya menghalu-halukan juga para pegawainya supaya tetap mengikuti program ini Mbak. Ya, kita harus rajin-rajin koordinasi Mbak mungkin tuh. Oke. Berarti koordinasi itu sangat penting ya Dok? Sangat penting Mbak, sangat penting. Karena kan memang para pegawai itu pekerja leader itu kan banyak sekali pikirannya Mbak ya. Mereka sudah dituntut macam-macam ya, operasional harus tercapai target sekian. Oleh karena kadang-kadang mungkin butuh juga masukan-masukan dari kita tentang kesehatan Mbak. Itu. Ya benar sekali. Karena kalau nggak diingetin nanti
kelewat lagi. Ya bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga memang memang karena tadi banyak yang hal lain yang Faktor mesti dipikirkan ya Mbak. Iya betul sekali Dok. Baik, jadi ini ada lagi nih Dok. Ya. Gimana caranya supaya karyawan itu lebih aware dan mau terlibat aktif dalam program kesehatan ini? Oke, baik Mbak. Jadi memang manusia tempatnya lupa Mbak ya, dan juga kadang-kadang memang susah Mbak ya untuk merubah pola ya. Merubah pola itu susah dan butuh effort yang banyak dan besar. Karena memang bisa terbayangkan orang kan gendut juga nggak tiba-tiba langsung kan Mbak. Iya betul. Ada apa ya, bertahun-tahun. Nah begitu juga ketika kita mau merubah pola itu. Nah memang kita harus lambat, kita harus sabar. Kemudian tapi kita harus rajin, tetap Mbak, rajin kita mengeluarkan informasi-informasi, promosi, dan juga tadi koordinasi dengan para leader supaya bisa wellness program ini bisa berjalan, dan kita tetap harus ada target walaupun memang bertahap Pak ya itu. Jadi kita selalu ingatkan, dan juga ada proses pemanggilan juga bagi pekerja-pekerja yang dalam stratifikasi kesehatan, risiko kesehatannya merah. Nah, itu salah satu upaya-upaya kita supaya para pekerja mengikuti wellness program ini Mbak. Oke. Baik. Apakah ada ukuran atau indikator tertentu untuk menilai apakah wellness program ini sudah berhasil atau belum? Jadi untuk program-program tertentu kita udah ada penilaiannya Mbak ya. Jadi seperti MARE atau Medical Health Employee Management itu kita ada maksimum yang high risk, artinya kita ada upaya supaya yang tadinya merah itu menjadi kuning. Nah itu yang itu salah satu targetnya Mbak ya. Kemudian untuk penurunan berat badan juga ada targetnya Mbak ya. Tapi untuk senam Jumat itu belum ada targetnya, tapi kita nanti masih dalam proses koordinasi dulu bagaimana caranya supaya senam Jumat itu bisa menjadi setengah wajib ya kalau bisa. Supaya tadi Mbak ya, memang sih olahraga itu bisa di mana-mana ya. Iya, betul sekali. Tapi kan yang menjadi kontrol perusahaan itu kan pada saat jam kerja. Nah, pada saat jam kerja itu kita bisa, dan ada program senam Jumat yang itu ada di jam kerja yang bisa kita awasi. Artinya harusnya senam Jumat itu bisa dimaksimalkan supaya perusahaan tahunya minimal sudah 1 kali per minggu kan orang itu udah bergerak. Nah, mungkin itu yang akan kita galakkan lagi untuk senam Jumat supaya lebih ramai lagi. Kemudian untuk merokok ini mungkin akan kita kembangkan lagi bagaimana supaya mungkin nanti ada dulu ruang-ruang merokok. Jadi ruang merokok itu bukan berarti kita mengizinkan orang merokok, bukan berarti kita ayo merokok, bukan sih. Maksudnya itu ruang merokok itu ada kan smoking area gitu iya, ya. orang itu kan ya kita kan tidak bisa berhentikan langsung orang yang sedang merokok ya, maksudnya kita langsung suruh nggak boleh merokok lagi tidak bisa juga. Nanti orang malah tambah stres. Nah, jadi kita harus bisa bermain di tengah-tengah nih Mbak. Nah, maksud ruang merokok itu adalah supaya orang-orang yang tidak merokok itu terlindungi Mbak. Oke, jadi nggak jadi perokok pasif gitu Ya, ya Dok? jadi perokok pasif. Jadi ketika orang itu merokok mohon maaf di kantor, segala macam, asapnya kan kemana-mana Mbak. Atau di tempat-tempat yang banyak berkumpul orang kan. Ya, bisa jadi orang itu jadi perokok pasif, kasihan kan Mbak. Jadi orang yang seharusnya dia sudah berupaya tidak merokok malah terkena rokok pasif dari perokok aktif kan. Oleh karena itu memang harus ada ruang merokok, dan orang tidak boleh merokok selain di ruangan tersebut. Nah, memang menjadi tantangan itu ketika di tambang Mbak ya. Nah, itu di mana ruang merokok di tambang. Tapi nanti akan kita bahas lebih dalam ya kepada teman-teman juga. Yang pasti kita akan upayakan supaya di kantor-kantor terlebih dahulu minimal sudah ada ruang merokok Mbak ya. Di luar itu berarti tidak boleh merokok. Mungkin itu Mbak. Oke, bagus sekali ya Dok untuk treatment teman-teman yang perokok nih. Iya, oke. Iya. Oke, dari pengalaman yang ada nih Dok, Iya. seberapa besar pengaruh wellness program terhadap produktivitas dan kinerja karyawan?
Baik, tadi ya Mbak, ketika kita udah apa ya, memaintain kesehatan fisik dan mental, jadi misalnya dia ada hipertensi, kemudian kita berhasil memfollow up pekerja tersebut sehingga tensinya tidak tinggi lagi, maka dia akan bekerja maksimal. Kemudian juga sakit, jadi istirahat karena sakitnya juga akan berkurang. Nah ini sebenarnya tujuan dari wellness program ini juga dalam rangka mengurangi absen karena sakit juga Mbak ya. Jadi akan kita lihat nanti hubungan antara wellness program ini dengan surat sakit pekerja. Nah itu nanti akan kita analisis di situ Mbak. Ya. Oke. Baik, menarik sekali ya. Jadi jelas nih teman-teman, menjadi personel K3 itu bukan hanya untuk soal atribut dan prosedur, tapi juga tentang kesiapan fisik dan mental tentunya ya. Jadi dari sini nih kita bisa tarik benang merahnya itu. Jadi bagaimana seseorang itu bisa bersikap tegas, berani dan konsisten dalam menjaga keselamatan kalau kondisi kesehatannya sendiri tidak terjaga. Inilah mengapa wellness program menjadi bagian penting dalam K3. Bersama She kita bisa. Baiklah Dokter Noris, ini kita masuk ke sesi pertanyaan dari Sobat Spektrum, di mana kita sudah mengambil 2 pertanyaan terbaik, yaitu dari Sobat Spektrum. Jadi yang pertama ini dari Bapak Yopi Ardiansyah dari PT Angkasa Primatama Enim dengan pertanyaannya, jika ditemukan seorang pekerja di dalam perusahaan yang mengidap penyakit hepatitis langka, apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan dalam menangani kondisi tersebut? Pertanyaan ini saya sampaikan karena saya pernah menemukan kasus serupa, namun pekerja ini tetap dipekerjakan. Terima kasih. Silakan Dokter Doris. Baik Mbak ya, jadi untuk hepatitis langka ini memang kita harus lihat lagi ya hepatitisnya jenis hepatitis apa ya. Jadi kalau misalnya hepatitis A kan itu karena penularannya karena makanan ya. Artinya itu cepat sembuh ya, mudah disembuhkan. Kemudian juga nanti tindak lanjutnya proses dapur, cek makanan pekerja juga harus dilakukan supaya jangan sampai terjadi wabah ya. Kemudian untuk hepatitis B, nah biasanya ini hepatitis B yang dia sifatnya kronis dan tidak bisa sembuh ya, hepatitis B. Jadi kalau hepatitis A dia bisa sembuh, hepatitis B ini yang tidak bisa sembuh ya, dan bisa berlangsung kronis dan kambuh-kambuhan Mbak ya. Jadi seperti diabetes lah. Nah tapi emang hepatitis B ini dia menular dia lewat darah ya, lewat darah misalnya transfusi darah atau juga cairan, tapi bukan air liur Mbak ya. Makanya memang hepatitis B ini tidak mudah menular juga Mbak ya, tidak mudah menular. Makanya dari regulasi dari Kementerian Tenaga Kerja ya, untuk hepatitis B ini tidak boleh kita lakukan diskriminasi. Nah, tadi karena dia tidak mudah menular, makanya fungsi kesehatan dari perusahaan harus aktif. Artinya misalnya ada seorang pekerja kita yang terkena hepatitis B dan dia juga bisa menular lewat darah, dia tidak boleh bekerja di bagian-bagian yang bersentuhan dengan darah, misalnya di bagian rescue atau sebagai petugas medis, dia harus dipindahkan. Tapi dia tidak boleh dipecat gara-gara itu Mbak, nggak boleh. Dan dia dipindahkan ke bagian-bagian yang tidak bersentuhan langsung dengan darah, misalnya ke bagian administrasi dan bagian-bagian lain. Jadi hindari bagian-bagian seperti bagian medis atau rescue dan sebagainya. Atau karena hepatitis B ini juga mudah capek orangnya Mbak ya. Jadi juga hindari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fisik yang prima terus ya. Misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan security. Nah, jadi inilah pentingnya sekali ada fungsi kesehatan di masing-masing perusahaan untuk memilah ini.
Mungkin itu dari saya, Mbak. Oke, sekarang udah jelas ya Bapak Ya, Yopi jadi Ardiansyah. tidak boleh dipecat gara-gara hepatitis B ya, tidak Dan kita boleh. nggak boleh ngejudge ya dok. Ya, tidak boleh. Jadi untuk hepatitis B, untuk HIV, kemudian ya untuk dua itulah minimal itu tidak boleh ada diskriminasi Mbak ya. Atau orang-orang yang penyakit TB juga. Jadi tidak boleh kita diskriminasi. Tetapi kita untuk TB kita lakukan pekerja disuruh berobat terlebih dahulu ya Mbak. Kita temporary unfit kan supaya tadi jangan sampai menular ke tempat lain, ke orang lain ya. Kalau hepatitis, kalau TB paru ya, karena kalau TBC paru itu memang itu sangat menular ya, sangat menular. Beda dengan hepatitis B tadi ya. Jadi hepatitis itu tidak mudah menular. Hepatitis B tadi ya, dan dia juga menularnya lewat darah. Dan memang tadi dipekerjakan jangan yang bersentuhan dengan darah atau bisa berakibat darah. Dan dia juga tidak mudah capek, jadi harus dipindahkan ke pekerjaan-pekerjaan yang di luar itu untuk hepatitis B ya Mbak. Mungkin itu dari saya Mbak. Oke baik, terima kasih. Kemudian ada lagi nih dokter untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Aditya Anggara dari PT Putra Perkasa Abadi dengan pertanyaannya itu, dalam lingkungan pertambangan terdapat pekerja yang tinggal di dalam mes dan juga pekerja yang di luar mes. Terus gimana nih strategi untuk memastikan implementasi wellness program ini dapat secara maksimal berdampak pada pekerja yang di luar mes? Karena kan kalau di luar itu nggak terpantau nih dok, seperti apa jadi? Jadi memang untuk wellness program sebisa mungkin kita goalnya itu bisa dihitung Mbak ya. Misalnya gini, misalnya untuk penurunan berat badan. Berat badan harus turun berapa persen atau harus berapa. Nah itu kan nanti kelihatan Mbak. Jadi bagaimana di rumah dia mau bagaimana, yang penting nanti berat badan harus turun. Walaupun juga nanti kita tetap kasih penyuluhan-penyuluhan dalam rangka mensupport si pekerja supaya bisa menurunkan berat badannya. Kemudian juga untuk di luar mes juga kita memang sedang berupaya juga untuk kerjasama dengan pasangan pekerja ya atau istri pekerja supaya membantu juga mengingatkan suaminya supaya jaga makan kalau bisa, kemudian mendukung misalnya mensupport dengan membuat bekal. Jadi kalau bekal istri itu kan pasti inilah karena istrinya sendiri yang masak ya, mungkin minyaknya juga bagus segala macam, dan insya Allah itu lebih ini ya, kalorinya mungkin bisa lebih dihitung ya dibanding kalau misalnya beli di luar. Mungkin itu Mbak, jadi kita akan melibatkan juga pasangan pegawai ya dalam rangka pelaksanaan wellness program, utamanya memang untuk yang di luar mes ya. Kalau di mesnya mudah diaturnya Mbak ya. Iya. Tapi juga di perusahaan-perusahaan juga walaupun ada mes ada minimarketnya juga Mbak, tetap juga bisa jajan juga di situ. Sama aja nih kayaknya nih. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Sobat Spektrum. Dan jawaban yang sangat mudah sekali ya untuk dipahami dari Dr. Norris tentunya. Untuk kedua pena yang beruntung ini akan mendapatkan hadiah menarik nih dan dapat diambil di kantor Mining Oz ya. Kemudian Sobat Spektrum, untuk kesempatan yang masih terbuka, jadi bagi yang ingin mendapatkan hadiah yang menarik seperti dua penanya tadi, segera scan QR kode yang ada di layar dan kirimkan pertanyaan Anda. Siapa tahu kan pertanyaannya menarik, kemudian menjadi pemenang berikutnya. Semoga jawaban yang disampaikan itu dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal bagi kita semua dalam menerapkan wellness program secara lebih optimal di lingkungan kerja. Baik, Sobat Spektrum, itulah rangkaian pembahasan kita di episode 2 ini, yaitu wellness program kali ini. Dari obrolan tadi nih, kita belajar bahwa wellness program bukan sekedar program kesehatan, melainkan bagian penting dari upaya K3 dalam menjaga kesiapan fisik, mental, dan juga kesejahteraan kita di lingkungan kerja. Oke, jadi melalui wellness program ini, kita diingatkan bahwa untuk bisa bekerja dengan aman, produktif, dan berkelanjutan, kesehatan harus menjadi prioritas, baik kesehatan tubuh maupun kesehatan mental. Karena kan keselamatan tidak hanya dimulai dari aturan, tapi juga kondisi dari masing-masing kita ya dok ya. Iya, betul Mbak. Baik,
Semoga di episode ini dapat membuka wawasan kita semua untuk mengajak kita semua lebih peduli, lebih aware lagi untuk kesehatan diri kita sendiri, kemudian serta aktif mengambil peran dalam setiap program kesehatan yang ada di lingkungan kerja kita ya teman-teman. Iya. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Ya, untuk Mbak Dr. Cynthia. Noris. Makasih Mbak Cynthia. Ya, kemudian untuk teman-teman Spektrum, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan pembahasan yang tak kalah menarik tentunya. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan, dan selalu ingat, pulang selamat, keluarga menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.